Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. La haula wa la quwata illa billahil alil azim. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarikalah la ilaha illahu wa ilaihi nusyur. Asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala milati abina Ibrahim hanifa wa magana minal musyrikin. Allahumma asbahtu minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitrin fa atimma ni'mataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Bapak Ibu jamaah sholat subuh yang berbahagia, pada kesempatan pagi yang cerah ini kami melanjutkan surat Al-Maidah ayat 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watlu 'alaihim naba'a abnai Adam bil haqqi idh qarraba qurbanan fatuqabbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar qala la aqtulannaka qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin, yang artinya watlu alaihim, dan ceritakanlah Muhammad yang sebenarnya naba abnai adama bil haqqi, ceritakanlah Muhammad yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah kedua putra Adam. Idh qarraba qurbanan fatuqabbila min ahadihima, ketika keduanya itu mempersembahkan kurban, maka kurban salah satu dari mereka itu berdua, Habil, itu diterima, dan yang lain Qabil tidak diterima. Qala la aqtulannaka, dia Qabil berkata, sungguh aku pasti membunuhmu. La aqtulannaka. Kemudian qala, dan dia Habil berkata, innama yataqabbalullahu minal muttaqina, sungguh aku pasti membunuh. Dia Habil berkata, sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa. Ini adalah kisah tentang dua orang anak Adam, dan Allah telah menjelaskan di dalamnya akibat dari perbuatan dengki dan zalim. Nah, keduanya itu adalah anak kandung Adam. Salah satunya menyerang saudaranya dan membunuhnya karena benci dan dengki kepadanya. Hal itu disebabkan apa? Allah menganugerahkan nikmat kepadanya dan menerima kurbannya yang dilakukan dengan ikhlas. Nah, orang yang dibunuh memperoleh keberuntungan.
yaitu dengan diampuni dosanya dan masuk surga. Adapun orang yang membunuhnya memperoleh kerugian baik di dunia maupun di akhirat. Maka ayat ini watlu alaihim naba'a abnai adama bil haqqi. Ceritakanlah Muhammad yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah dua putra Adam. Ini Nabi Muhammad disuruh ceritakanlah ya Muhammad kabar tentang kedua orang anak Adam dengan sebenarnya kepada orang yang durhaka, kepada orang yang dengki. Ini kan sebuah kisah, ini kan bisa diambil hikmah akibat dari kisah ini. Cerita wahai Muhammad, yaitu para saudara babi dan kera dari kalangan Yahudi dan orang yang semacam mereka lah. Makna dari bil haqqi di sini secara jelas dan gamblang, tanpa ada kesamaan atau kesamaran dan kedustaan, tanpa ada asumsi dan penggantian, tanpa ada penambahan dan pengurangan. Itu yang dimaksud. Cerita wahai Muhammad, kisah anak Adam itu sebagai apa itu? Pelajaran. Cerita sing temenan, ojo ditambah, ojo dikurangi. Jangan ada asumsi, ada penggantian. Biasanya kan kalau orang itu ada sebuah kisah, Pak ya. Halo? Kisah itu biasanya kalau ada sebuah cerita, sebuah peristiwa lah ya. Kadang-kadang orang itu menceritakan itu kadang nggak sesuai dengan aslinya, Pak. Kadang nono kecelakaan ngarep masjid ya. Jadi ini kecelakaan ini, tapi nggak sesuai dengan cerita yang asli. Nah, ini Nabi Muhammad suruh menceritakan sebuah kisah anak Adam agar supaya jelas gitu ya, dan pelajaran. Nah, inna hadza lahuwal qasasul haq. Sungguh ini adalah kisah yang benar. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqqi. Di surat Kahfi ayat 13, Nabi itu disuruh menceritakan yang sebenarnya. Kami ceritakan kepadamu Muhammad kisah mereka dengan sebenarnya. Dzalika Isa bin Maryam qaulal haqqi. Itulah Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar. Nah itu. Nah ayat yang berikutnya, idz qarraba qurbanan fatuqabbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Ketika keduanya itu mempersembahkan kurban, maka kurban salah satu dari mereka berdua, Habil, itu diterima kurbannya, dan dari yang lain Qabil tidak diterima. Dan Qabil itu berkata, sungguh aku pasti membunuhmu. Dan Habil berkata, sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa. Zahir ayat ini menunjukkan bahwa persembahan kurban dari kedua anak Adam itu bukan disebabkan adanya perbedaan tertentu di antara keduanya. Ketika keduanya itu mempersembahkan kurban, Allah menerima salah satu kurban dan tidak menerima kurban yang lain. Karena itulah Qabil ini Pak, yang hatinya itu diliputi dengki, itu marah kepada saudaranya. Kemudian dia menzaliminya. Kedengkian Qabil itu disebabkan Allah menerima kurban saudaranya, kemudian dia mengancam saudaranya, mengatakan,
akan membunuhmu. Saudaranya yang soleh memandang bahwa ancaman saudaranya itu disebabkan kurbannya tidak diterima. Maka dia kemudian membalas ancaman itu dengan mengatakan sesungguhnya Allah hanya menerima kurban dari orang yang bertakwa. Maka ayat yang berikutnya, lain basotta ilayya yadaka litaqtulani ma'ana bibasitin yadiya ilaika la'abtulak. Sungguh jika engkau Qabil menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, itu Qabil itu, jika engkau Qabil menggerakkan tangan kepadaku untuk membunuhku, aku tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Aku takut kepada Allah, Tuhan seluruh alam. Nah, saudaranya yang soleh itu, siapa Pak? Saudaranya yang soleh, namanya Habil. Itu berkata kepada saudaranya yang zalim itu, aku tidak akan membalas perbuatanmu yang buruk itu dengan perbuatan serupa. Saat kamu akan berbuat buruk kepadaku dan hendak membunuhku, aku tidak akan berbuat buruk kepadamu dengan membunuhmu. Sebab jika aku berbuat demikian, maka aku dan kamu berarti sama saja. Yaitu apa? Berada dalam kemaksiatan dan kesalahan. Aku takut kepada Allah, Tuhan semesta alam. Karena itu aku tidak akan berbuat sebagaimana yang kamu perbuat kepadaku. Aku tidak akan membalas keburukan dengan keburukan lagi. Tetapi aku akan bersabar mengharapkan pahala dari Allah. Ini perlu kita ambil hikmahnya Pak. Kisah dari sini ini, kalau orang yang berbuat buruk, kebencian kepada orang yang dibenci gak usah bales, ya, terus jarno ae. Ya. Karena orang yang mempunyai hati yang dengki, kemudian marah, kemudian kita ladeni Pak, percuma. Garain apa Pak? Ya tambah dosa. Ya. Kita itu jangan sampai terpancing dengan kemarahan orang, kebencian orang, wis jarno ae. Walaupun memfitnah, walaupun apa meneh membenci, apa meneh ngrasani nggih ya Pak. Ngrasani ya sing ngrasani yang kemudian ngata-ngatain sing elek. Jarene gendut lah, napa? Apa meneh Pak? Pesek. Wis jarno ae Pak, wis jarno. Omongane iku jarno. Nek kita ngladeni tambah dosa. Ya. Abdullah bin Amr berkata, demi Allah, sesungguhnya dia yang dibunuh adalah orang yang terkuat di antara keduanya. Loh coba. Tetapi dia tidak ingin membunuh saudaranya karena takut berdosa dan sifatnya warok. Abu Bakrah itu menuturkan bahwa Nabi pernah bersabda, jika dua orang muslim saling berhadapan Pak dengan pedangnya untuk saling membunuh, maka orang yang membunuh dan yang dibunuh keduanya masuk neraka. Yeah. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, orang yang membunuh berada di neraka itu wajar. Namun mengapa orang yang terbunuh juga berada di neraka? Beliau menjawab, sesungguhnya dia pun sangat ingin membunuh kawannya. Berarti gampangannya gak ono sifat wis dendam lah gitu, gak ono niat. Sa'ad bin Abi Waqqas itu berkata perihal terjadinya fitnah pada masa pemerintahan Utsman Pak. Aku bersaksi bahwa Rasulullah itu bersabda,
akan terjadi fitnah. Pada saat itu orang yang duduk lebih baik dari orang yang berdiri. Orang yang berdiri lebih baik daripada orang yang berjalan. Dan orang yang berjalan lebih baik daripada orang yang berlari. Kemudian dia bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana menurutmu jika seorang masuk ke rumahku, kemudian mengarahkan tangannya untuk membunuhku?" Moro-moro ono wong mlebu omah, terus nggawa napa? Nggawa glati napa langsung ingin membunuh. Maka beliau menjawab, "Jadilah kamu seperti anak Adam yang dibunuh." Ya, coba Pak, ono uang tiba-tiba moro-moro langsung napa nih? Nggawa parang, terus ya kita sepertilah seperti anak Adam yang dibunuh itu. Angel ya. Halo? Kayak ngono iku angel Pak ya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ayyub Al-Sitiani berkata, sesungguhnya orang yang pertama mengamalkan ayat ini Pak. Lain basotta ilayya yadaka litaktulani ma ana bibasitin yadaya ilaika liaktulak inni akhafullahu rabbal alamin. Ini yang pertama kali yang mengamalkan ayat ini adalah Utsman bin Affan. Abu Dzar Al-Ghifari pernah mengisahkan, Nabi mengendarai keledai dan memboncengku di belakangnya. Lalu beliau itu bertanya, "Wahai Abu Dzar, bagaimana pendapatmu jika manusia tertimpa kelaparan yang sangat hingga kamu tidak mampu bangkit dari tempat tidurmu untuk ke masjid? Apakah yang kamu lakukan?" Ini pertanyaan Nabi. Kemudian Abu Dzar menjawab, "Aku menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui." Beliau bersabda, Nabi bersabda, "Jagalah kehormatanmu, jangan meminta-minta." Coba, ojo minta-minta walaupun kamu kelaparan sampai gak iso nang masjid gitu ya. Nabi mengatakan, "Jagalah wibawa kehormatanmu." Wes banget. Beliau bertanya lagi. Ini Nabi bertanya kepada Abu Dzar lagi, Pak. "Wahai Abu Dzar, bagaimana pendapatmu jika manusia tertimpa kematian yang mengerikan sehingga rumahnya itu menjadi kuburan? Maka apakah yang akan kamu lakukan?" Kemudian aku menjawab, kata Abu Dzar, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Kemudian beliau bersabda, apa sabdanya Nabi? Bersabarlah. Kemudian beliau bertanya lagi, "Wahai Abu Dzar, bagaimanakah menurutmu jika manusia satu sama lainnya saling membunuh sehingga terjadi banjir darah? Maka apakah yang akan kamu lakukan?" Aku menjawab, kata Abu Dzar, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Kemudian jawaban Rasulullah, duduklah di dalam rumahmu dan kuncilah rapat-rapat pintu rumahmu. Itu tok, Pak. Jadi duduklah di rumahmu, kuncilah rapat-rapat pintu rumahmu. Aku bertanya lagi, bagaimana jika aku tidak dibiarkan tinggal di rumah? Beliau menjawab, maka datanglah kepada kelompok yang kamu menjadi bagian dari mereka, kemudian bergabunglah dengan mereka. Aku bertanya lagi, loh, berarti aku mengangkat senjataku? Beliau bersabda, nah kalau demikian, berarti kamu ikut bersama mereka dalam apa yang sedang mereka kerjakan. Tetapi jika kamu merasa takut akan kilatan pedang, maka tutupilah wajahmu dengan ujung kain selendang.
agar dia si pembunuh membawa dosanya sendiri dan dosamu. Ini hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah. Nah, Rib'in bin Khosari berkata, ketika kami sedang melayat jenazah Hudzaifah, aku ini mendengar seorang laki-laki berkata kepada Hudzaifah, aku pernah mendengar Hudzaifah berkata sebelum dia wafat, demi Allah, omongannya gini Pak, demi Allah, jika kalian saling membunuh, aku benar-benar akan mencari suatu tempat yang paling sulit dicapai di dalam rumahku. Dan sungguh aku benar-benar akan bersembunyi di tempat itu. Jika ada seorang masuk untuk membunuhku, maka aku akan katakan kepadanya, hai, inilah dosaku dan dosamu. Dan aku akan menjadi seperti seorang yang paling baik di antara kedua anak Adam. Luar biasa. Nah ini karena masih ayatnya ayat 27. Nah, ini insya Allah nanti kita akan lanjutkan ayat yang surat Al-Maidah ayat 30. Insya Allah kita akan lanjutkan cerita tentang anak Adam. Ya, tentang apa? Orang yang kalau dengki, benci, itu gak usah dibales. Ya, mudah-mudahan bermanfaat kisah ini dan bisa kita ambil contoh di dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.